warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Para saudara-saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang berbahagia dimanapun berada, yang saya hormati dan yang saya cintai. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lebih utama lagi, alhamdulillah kita masih bisa menjumpai bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dalam kondisi pandemi, tapi alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kewarasan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai dimanapun berada, dalam kesempatan ini akan saya jelaskan tentang kronologis sejarah terjadinya atau diwajibkannya bulan suci Ramadan dalam perspektif asbabul nuzul. Dalam hal pelaksanaan bulan suci Ramadan ini, puasa di bulan suci Ramadan tentunya tidak lepas dengan peristiwa hijrah, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya ke Madinah pada tahun 2 Hijriah. Di tahun kedua Hijriah, Rasulullah dengan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Dan di situ pula sebagai pemisah dakwah, periode dakwah di Mekah dan di Madinah. Setelah Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Madinah, disitulah banyak hukum-hukum Allah diturunkan. Salah satunya adalah kewajiban berpuasa, yang mana pada awal mulanya pada waktu Nabi Muhammad dengan para sahabatnya di Madinah itu melakukan puasa, hanya puasa tanggal 10 Muharram, yaitu puasa Asyura, dan puasa pertengahan bulan yaitu Ayyamul Bid dilakukan pada tanggal 13, 14 dan 15. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183 dan 84, di mana di situ diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Namun di situ para saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai, di situ bebas orang Islam melaksanakan puasa. Ya. Jadi bagi yang kuat ya silakan puasa, bagi yang nggak mau puasa boleh nggak puasa tapi membayar fidyah atau memberi makan pada orang-orang miskin. Kemudian setelah itu Allah menurunkan ayat selanjutnya, itu ayat 185 ya, di mana di situ barang siapa yang hidup dan menjumpai bulan suci Ramadan dan tidak ada udzur yang dibenarkan secara dalil, maka wajib dia melaksanakan puasa, kecuali bagi orang yang sakit ataupun orang yang bepergian, supaya mengganti puasanya di hari-hari lain selain bulan suci Ramadan. Maka disitulah kewajiban orang Islam melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian saudara-saudaraku yang saya cintai dan yang saya muliakan, setelah ayat itu tidak dijelaskan batasan-batasan kapan berhentinya bolehnya makan dan tidak bolehnya makan. Sehingga dalam kesempatan itu terjadi peristiwa yang menimpa seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmah al-Ansori, yang mana beliau adalah seorang sahabat Nabi yang biasa bekerja di ladang kebun kurma. Kemudian pada saat berbuka puasa, dia pulang pada saat berbuka puasa, tapi ternyata tidak ada makanan yang dijumpai di sisi istrinya itu. Kemudian istrinya mencari makan, mencari untuk berbuka suaminya. Setelah mendapatkan, ternyata kembali ke rumah, kondisi Qais bin Sirmah ini kondisi sudah tertidur pulas. Sehingga seorang istri yang baik tentunya tidak tega melihat kondisi suaminya kalau dibangunkan. Yang akhirnya sampai subuh tidak bisa dibangunkan. Nah itu seperti itu. Tidak dibangunkan sehingga dia tidak sempat untuk makan sahur ataupun berbuka ya. Karena memang kewajiban puasa itu full ya, dari mulai
Isya sampai ke maghrib, yaitu sampai terus gitu. Ya, jadi hanya ada waktu berbuka antara maghrib dan isya. Setelah itu berpuasa. Sehingga pas Qais bin Sirma ini bekerja kembali ke ladang, terjadi pingsan. Gitu. Langsung pingsan, dan kejadian ini juga dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 187, di mana di malam bulan puasa silahkan diperbolehkan makan dan minum, bahkan mengumpuli istri-istri kalian. Nah, alhamdulillah dengan adanya turunnya ayat 187 ini melatar belakangi dengan peristiwa terjadinya pada yang menimpa pada Sirmah dan sahabat-sahabat yang lain pun sama melaksanakan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan, tapi setelah turun ayat ini sehingga mereka diperbolehkan tidak hanya makan minum, tapi mengumpul istri juga diperbolehkan. Inilah barokahnya dengan ada kejadian seperti itu diwajibkannya puasa Ramadan. Maka kita sebagai muslim yang baik yang paham agama, usaha untuk selalu melaksanakan yang memang tidak ada udzur yang dibenarkan dalil untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.